السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat al-iman, waktu, kesempatan, kesehatan, keamanan, sehingga alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita membahas tentang al-adhan wal iqamah. Masih membaca kitab Sahih Fiqh Sunnah karya dari Abu Malik. Melanjutkan pembahasan syurutul adhani, syarat-syarat adhan. Yang pertama, dukhulu waqti salati adal fajr. Syarat yang pertama, masuknya waktu salat kecuali salat fajar. Berkata muallif, yushtaratu lil adhani ay yadkhula waqtu as-salati al-mafruḍah fala yasihhu al-adhanu qabla dukhul al-waqti illa fil fajri. Muallif mengatakan disyaratkan untuk azan apabila telah masuk waktu salat yang diwajibkan, maka tidak sah azan sebelum waktunya kecuali pada waktu salat fajar. Adapun salat fajar maka disunnahkan salat adzan pada awal malam. Disunahkan adzan pada awal malam.
atau yang kita kenal dengan adzan yang pertama. Dan ini mazhab al-Imam Malik, al-Imam Asy-Syafi'i, al-Imam Al-Auza'i, al-Imam Ahmad, al-Imam Ishaq, Abu Thawr, Abu Yusuf, dan pendapat ini adalah pendapatnya al-Imam Ibnu Hazm. Sebagaimana dalam hadis sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sahabat Bilal adzan di awal malam, maka makanlah, minumlah kalian, yakni makan sahur, sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan, menunjukkan bahwasanya pada waktu fajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki dua muadzin. Yang pertama adalah sahabat Bilal adzan pada awal malam, dan yang kedua adalah sahabat Ibnu Ummi Maktum yang mengumandangkan adzan pada waktu masuknya salat subuh. Dan disebutkan di dalam hadis bahwasanya fungsi dari adzan yang pertama ini ada tiga. Yang pertama, untuk membangunkan orang yang tidur, untuk membangunkan orang yang tidur. Kemudian yang kedua, untuk mengembalikan semangat orang yang salat malam agar dia beristirahat untuk mempersiapkan diri salat subuh. Dan adapun yang ketiga, untuk mengingatkan bagi orang yang makan sahur, yakni apabila dia berkeinginan berpuasa pada hari tersebut, maka dengan adanya adzan di awal malam mengingatkan dia dari makan sahur. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwasanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamna'anna ahadakum adanu Bilalin min sahurihi fa innahu yu'adzinu bilailin. Janganlah mencegah kalian adzannya Bilal dari makan sahur, karena Bilal mengumandangkan adzan pada awal malam. Liyurji'a qa'imakum. Yang kedua, untuk mengembalikan semangat orang yang salat malam agar dia beristirahat untuk mempersiapkan diri salat subuh. Wa yuqidha na'imakum. Dan yang ketiga, untuk membangunkan orang-orang yang tidur dari kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam Bukhari dan al-Imam Muslim dengan sanad yang sahih.
Tapi ini syarat adzan yang pertama, yaitu disyariatkan atau disyaratkan masuknya waktu salat yang wajib, kecuali pada salat subuh. Kemudian yang kedua, niyatul adzan. Syarat yang kedua, berniat adzan. Qala al-muallif yushtaratu li sihhatil adani an-niyatu kasairil ibadati. Disyaratkan untuk keabsahan adzan adalah berniat sebagaimana seluruh ibadah, ya seperti ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati. Sungguhnya amalan-amalan itu dengan niat. Kemudian yang ketiga, ada'uhu bil lughatil arabiyyah. Syarat yang ketiga, menunaikannya dengan bahasa Arab. Fayushtaratu kaunul adani bil lafzil arabi. Disyaratkan adzan dengan lafaz bahasa Arab. Wala yasihhu al-ityanu bihi bi ayyi lughatin ukhra. Tidak sah menunaikan adzan dengan bahasa yang lain. Dan ini mazhabnya Al-Hanafiyah, Al-Hanabiyah, Al-Hanabilah dan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Hanya saja mazhab Syafi'iyah mengatakan illam yujad minhum man yuhsinul arabiyyata ajza'ahum bighairiha. Jika tidak didapati dari mereka orang yang paham bahasa Arab, yakni tidak bisa mengucapkan bahasa Arab, maka boleh dengan bahasa yang lainnya. Kemudian yang keempat, khulwul adani minal lahni alladhi yughayyirul ma'na. Mengosongkan adzan dari kekeliruan atau kesalahan yang merubah makna. Yang keempat, mengosongkan adzan dari al-lahni. Al-lahni maknanya kekeliruan dalam melafadzkan huruf yang merubah makna. Kamaddi hamzatin akbar, seperti memanjangkan hamzah pada kalimat akbar. Ya, tidak boleh kita mengatakan Allahu akbar. Tidak boleh, karena ini sudah merubah makna. Ya, hamzahnya pendek, ba-nya juga pendek. Allahu akbar. Kalau dipanjangkan hamzahnya, maka artinya berbeda. Kalau Allahu akbar artinya Allah zat yang maha besar. Tapi kalau dipanjangkan hamzahnya, maka maknanya adalah apakah Allah itu besar. Itu artinya kalau kita panjangkan huruf hamzah, ya apakah Allah besar.
maka ini sudah merubah makna. Au ba'ihi, atau memanjangkan huruf ba pada kalimat akbar. Akbar, panjang ba-nya. Ini juga tidak boleh karena sudah merubah makna dari kalimat akbar. Tapi artinya apa? Kalau dipanjangkan ba-nya akbar, apa Pak Ridwan? Ya? Tibel, apa itu tibel? Gendang. Ya. Wa ghairi dzalika mimma yughayyirul ma'na. Dan yang lainnya dari apa-apa yang merubah makna. Wa kadzalika at-tamdidu az-za'idu 'anil matlubi fil adani. Seperti itu pula memanjangkan, melebihi yang diinginkan pada adzan. Ya, terlalu panjang. Ya, baik mengikuti irama lagu, ya, sehingga yang pendek dipanjangkan atau terlalu panjang. Fa in ahala al-ma'na abtala al-adana wa illa kuriha 'inda al-jumhuri khilafan lil Hanafiyyati. Jika merusak makna maka membatalkan adzan, wa illa kalau tidak membatalkan maka dimakruhkan menurut jumhur ulama kecuali madhabnya Al-Hanafiyah. Ya, kalau Hanafiyah mengatakan batal adzannya. Kalau madhab yang lain, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, tetap sah adzannya tapi makruh. Oleh karena itu disunahkan bagi yang adzan adalah orang yang bagus suaranya, yang tinggi suaranya dan bagus cara melafadzkan kalimat-kalimat adzan. Taib yang kelima, tartibu kalimatil adani. Kalimat-kalimat adzan atau lafaz-lafaz adzan dibaca tertib berurutan. Fayushtaratu an ya'ti al-mu'adzinu bi kalimatil adani ala nafsi an-nizami wat-tartibi al-waridi fi sunnah. Disyaratkan bagi muadzin mengumandangkan adzan dengan kalimat-kalimat adzan sesuai susunannya dan tertib sebagaimana yang datang di dalam sunnah. Duna taqdimin aw ta'khirin li kalimatin aw jumlatin 'ala al-ukhra, tanpa mendahulukan atau mengakhirkan kalimat atau jumlah atas yang lainnya. Seperti pada kalimat syahadatain, ya, wa asyhadu an la ilaha illallah. Ya, tidak boleh kita masukkan pada susunan yang ketiga pada asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, terkadang tidak ada perbedaan antara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, sama. Ya, hanya mengikuti irama lagu, huruf-hurufnya tidak diperhatikan. Taib bacaan lafaz-lafaz adzan ini harus tertib sesuai dengan susunannya.
Tidak boleh masukkan satu dengan yang lainnya. فإن فعل المؤذن ذلك استأنف الآذان من أوله عند الجمهور خلافا حنفية لأن ترك الترتيب يخل بعلام المقصود. Jika muadzin melakukan itu, yakni tidak tertib, tidak sesuai dengan susunannya, maka dia harus mengulangi adzan dari pertama. Dan ini mazhab jumhur ulama, mayoritas para ulama. Alasan mereka mengatakan karena meninggalkan tertib merusak maksud dari adzan. Wa innahu dzikrun yu'tadda bihi. Karena adzan ada zikir yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Fala yajuzul ikhlalu binazamihi. Maka tidak boleh merusak susunannya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah diperintahkan oleh kami, tidak pernah kami syariatkan, fahuwa raddun, maka amalan itu ditolak. Yang keenam, al-muwalatu baina al-fadhil adani. Syarat yang keenam, lafaz adzan dibaca berkesinambungan. وهي المتابعة بين ألفاظه بدون فصل بقول أو فعل, yaitu mengikuti antara lafaz adzan tanpa adanya pemisah, baik dengan ucapan atau perbuatan. فإن كان الفصل يسيرا كي يعطش المؤذن في أثنائه فيبنى على ما مضى عند الجمهور. Jika pemisah ini yasiran, ringan, seperti muadzin baksin fi atna'i, yakni ketika dia azan dia baksin, maka ini tidak mengapa. Wa amma law tala al-faslu baina kalimat al-adani bi kalamin katsirin aw igma'in wa nahwihi fayabtul al-adhan. Adapun jika pemisah ini, yakni pemisah antara lafaz adzan dengan perkataan yang banyak atau muadzinnya pingsan dan semisalnya, maka adzannya batal. Wa yajibu isti'nafu min awwalihi, maka wajib memulainya dari awal. Wa la yajuzu ayyubna ghairahu ala adani bal yasta'nif. Tidak boleh dia membangun yang lainnya atau melanjutkan yang lainnya, bal yasta'nif, akan tapi dia memulai dari awal. Yani lafaz adzan satu dengan yang lainnya berkesinambungan, ya, berurutan, kemudian berkesinambungan. Yang ketujuh,
Isma'u ghairil hadirina, memperdengarkan orang yang tidak hadir. Imma bi raf'is sauti, imma dengan mengangkat suara, atau bi isti'mali mukabbiris sauti, atau menggunakan pengeras suara, atau menggunakan pengeras suara. Liyahsul al-maqsud lil adhan, agar terhasilkan maksud dari adzan. Tapi syarat yang ketujuh, memperdengarkan orang yang tidak hadir. Ya, imma dengan mengeraskan suara. Makanya disunnahkan bagi muadzin ini yang lantang suaranya. Atau cara yang kedua dengan menggunakan alat pengeras suara. Fa in kana yu'adzinu li nafsihi fala yushtaratu raf'u as-sauti illa biqadri ma yusmi'u nafsahu aw yusmi'u al-hadira ma'ahu. Adapun jika dia adzan untuk dirinya sendiri, semisalkan dia masbuk, orang-orang telah salat, maka tetap disyariatkan baginya adzan. Tapi jika adzan untuk dirinya sendiri, maka tidak disyariatkan mengangkat suara kecuali seukuran memperdengarkan dirinya atau memperdengarkan orang yang hadir. Wa qad taqaddama fi hadits Abi Sa'id, dan sungguh telah berlalu pada hadis Abu Sa'id, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, farfa' sawtaka bin nida'i fa innahu la yasma'u mada sawtil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Rasulullah mengatakan, angkatlah suaramu ketika adzan, sesungguhnya tidaklah mendengarkan sepanjang suara muadzin, baik itu jin, manusia, dan tidak pula sesuatu yang mendengarkannya kecuali dia menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Yani apa saja yang mendengarkan suara muadzin maka akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Zaid, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Zaid, allimhu Bilalan fa innahu anda wa amaddu sawtan minka. Rasulullah mengatakan, ajarilah kepada Abdullah bin Zaid, ajarilah adzan kepada Bilal, sesungguhnya Bilal adalah lebih lantang suaranya daripada engkau, daripadamu. Wa hadha madhhabu asy-Syafi'iyyati wal Hanabilati wa qaulin 'inda al-Hanafiyyati wa huwa sunnatun 'inda al-Malikiyyati war rajih 'inda al-Hanafiyyati. Dan inilah madhab al-Imam Asy-Syafi'i, al-Imam Ahmad, yani Hanabilah, dan salah satu riwayat dari al-Imam Abu Hanifah. Adapun menurut al-Imam Malik, hukumnya sunnah. Dan yang rajih menurut al-Imam Abu Hanifah, yang mengatakan hukumnya termasuk syarat dari adzan. Taib yang ketujuh syaratnya, ia memperdengarkan orang yang tidak hadir. Ya, memperdengarkan orang yang tidak hadir.
Makanya disunahkan bagi yang adzan ini orang yang besar, lantang suaranya. Kemudian yang kedua, ya, orang yang adzan, orang yang bagus dalam membaca hurufnya, lafaz adzan. Tapi ini ada 7 syarat adzan. Yang pertama, masuknya waktu salat kecuali pada salat subuh. Yang kedua, wajib berniat. Yang ketiga, menunaikan adzan dengan berbahasa Arab. Yang keempat, mengosongkan adzan dari kekeliruan-kekeliruan yang merubah makna. Yang kelima, berurutan. Yang keenam, berkesinambungan. Yang ketujuh, memperdengarkan orang yang tidak hadir. Taib, pembahasan yang selanjutnya, hal yujzi'u ardul adani minal midya'. Apakah mencukupkan mengumandangkan adzan dari radio? Apakah itu sudah cukup? Ini ketika datang waktu salat, dia kumandangkan adzan lewat radio. Ya, maksudnya dia apa? Bunyikan adzan lewat radio. Mu'allim mengatakan ardul adani minal midya' awil musajjili ghairu sahihin. Memafarkan adzan atau mengumandangkan adzan dari radio atau rekaman ghairu sahihin, ya, tidak dibenarkan. Li'annahu ibadatun, karena adzan ini adalah ibadah. Maka sabaqa annahu afdalu minal imamah, dan sungguh telah berlalu keutamaannya bahwasanya adzan ini lebih utama daripada imam. Wa kama annahu la yasihhu an yaqtadiya an-nasu fi salatin bi salatin musajjalah fakadzalika al-adzanu wallahu a'lam. Kata muallif, sebagaimana tidak sah seseorang mengikuti di dalam salatnya dengan salat yang direkam, ya, maka seperti itu juga adzan. Ya, tidak boleh seorang salat mengikuti rekaman atau video. Ya, antum pernah dapati tidak ini? Ana pernah. Taib, di perjalanan antara Makkah dan Madinah, ya, kalau nggak salah orang, ya, dia salat tapi mengikuti imam yang ada pada rekaman HP-nya. Nah, salat maghrib. Tapi ini tidak sah, ya. Nah, begitu juga adzan tidak sah lewat radio atau rekaman. Nah, adzan ini juga pernah, ya, kita dapati, karena mungkin dia malas adzan, dia bunyikan lewat HP, ya, salat subuh itu. Nah, ini tidak sah. Kejadian di Lombok, ya. Ya, pada waktu anak mondok, anak singgah di, padahal masjid besar ini, ya, masjid besar. Mungkin dia kecapean atau sakit, dia bunyikan adzan lewat HP. Nah, ini tidak sah, ya. Taib. Hal yajuzul kalamu athna al-adhan wal iqamah? Apakah boleh berbicara
di tengah-tengah adzan dan iqamah. Tapi pembahasan ini bagi orang yang adzan. Ya, yani bolehkah muadzin berbicara di tengah-tengah adzan dan iqamah? اختلف أهل العلم في حكم كلام المؤذن آذان التأذين على أقوال. Para ulama berselisih pendapat pada hukum berbicaranya muadzin di tengah-tengah adzan menjadi beberapa pendapat. Al-awwalu, yang pertama, yajuzul kalamu fil adani mutlaqan. Pendapat yang pertama, boleh berbicara pada waktu azan secara umum. Wa bi qala al-Hasan wa Ta' wa Qatadah Ahmad. Dan ini pendapatnya Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Ata', Al-Imam Qatadah, Al-Imam Ahmad. Illa annahu mana'ahu fil iqamah. Hanya saja mereka melarangnya pada iqamah. Wa huwa marwiyun an Sulaiman bin Sardin. Pendapat ini diriwayatkan dari Sulaiman bin Sard. Ya, Sulaiman bin Sard salah seorang sahabat. Wa Urwah bin Zubair. Pendapat ini juga diriwayatkan dari sahabat Urwah bin Zubair. Adapun dalilnya, anna Ibn Abbas amara mudanihi yawm al-jum'ati fi yawmi matirin lamma balagha hayya 'ala as-salah ay yaqula as-salatu fir rihal. Taib. Bahwasanya sahabat Abdullah bin Abbas memerintahkan orang yang adzan pada hari Jumat pada waktu hujan yang lebat, ketika sampai pada kalimat hayya 'alas salah, ya, diganti ayyaqula untuk mengatakan as-salatu fir rihal, ya, as-salatu fir rihal. Ini disunnahkan, ya. Sudah ada waktu 3 menit lagi. Taib. Disunnahkan di waktu hujan ketika kita adzan, setelah kita membaca hayya 'alas salah, ya, hayya 'alas salah, untuk mengatakan as-salatu fir rihal, ya, atau lafaz yang lain as-salatu fi rihalikum, ya, salatlah di tempat-tempat kalian. Ya, sunnahnya kita ucapkan ini di waktu hujan, ya. As-salatu fir rihal tanpa membaca hayya 'alal falah. Ya, as-salatu fir rihal ini sebagai ganti dari kalimat hayya 'alal falah. Atau boleh juga kalimat as-salatu fir rihal kita ucapkan setelah la ilaha illallah. Setelah selesai adzan kita mengatakan as-salatu fi rihalikum, ya. Atau boleh juga dengan kalimat as-salatu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Taib. Faqila ma hada, maka muadzinnya sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, ini apa? Kata beliau, karena pada waktu adzan. Qala fa'alahu man huwa khairun minni. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, telah mempraktekkannya orang yang lebih baik dariku. Ya, ini kebiasaan dari para sahabat
ketika ya hujan yang besar, ya disunahkan membaca as-salatu fir rihal. Baik, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.